Halo, nama saya Nanda Ayu Ariski dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Oke, langsung saja sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa sih pembukuan sederhana itu? Nah, jadi pembukuan sederhana adalah suatu proses pencatatan yang dilaksanakan secara teratur dan sederhana dengan tujuan untuk mengumpulkan data maupun informasi keuangan. Selanjutnya, apa sih manfaat yang didapat para pelaku usaha kecil ini apabila mereka menerapkan pencatatan pembukuan sederhana? Nah, manfaat yang pertama yaitu mereka dapat mengetahui jumlah keuntungan maupun kerugian dari usaha mereka. Kemudian yang kedua yaitu mereka dapat mengetahui setiap transaksi yang telah mereka lakukan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mereka dapat mengetahui jumlah dari hutang maupun piutang dari usaha mereka. Kemudian manfaat yang keempat yaitu pemilik usaha juga dapat mengetahui jumlah pemasukan maupun pengeluaran usaha dalam periode tertentu. Kemudian yang terakhir, manfaat yang kelima yaitu para pemilik usaha dapat membedakan uang pribadi dan uang untuk usaha atau uang hasil usaha. Langkah pembuatan pembukuan sederhana. Langkah pertama dalam pembuatan pembukuan sederhana yaitu dengan membuat buku kas umum. Nah, buku kas umum ini berisi transaksi-transaksi penerimaan kas maupun pengeluaran kas usaha selama periode tertentu. Nah, seperti gambar di atas, form buku kas umum yaitu terdiri dari tanggal, kemudian keterangan, lalu debit maupun kredit, dan yang terakhir adalah saldo. Nah, agar dapat mengerjakan buku kas umum, penting sekali untuk memahami antara penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Nah, penerimaan kas ini terdiri dari modal, hasil penjualan, penerimaan piutang, dan juga pinjaman. Sedangkan untuk pengeluaran kas terdiri dari pembelian, pemberian piutang, pembayaran utang, kemudian pembayaran listrik, gaji maupun air, dan ongkos ataupun transport. Dapat dilihat pada gambar di atas. Gambar di atas adalah contoh transaksi pada usaha dagang selama 1 minggu beserta dengan penyelesaiannya. Nah, dapat dilihat pada tanggal 1 Juli terjadi penyetoran modal sebesar 1 juta rupiah. Dicatat dalam sisi debit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli terjadi pembelian barang dagangan berupa 10 kg gula pasir dengan harga Rp110.000, dicatat dalam kolom kredit sebesar Rp110.000 sehingga saldo berkurang menjadi Rp890.000. Nah, angka Rp110.000 ini dari mana? Jadi angka Rp110.000 ini berasal dari 10 kg gula pasir dikalikan dengan harga beli satuan yaitu Rp11.000. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya sama seperti apa yang telah saya jelaskan tadi ya. Nah, apabila kas bertambah maka ditulis dalam sisi debit dan menambah jumlah saldo. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi pengurangan kas ditulis dalam sisi kredit dan mengurangi jumlah saldo. Selanjutnya adalah penyusunan laba rugi. Penyusunan laba rugi ini dilakukan untuk mengetahui besarnya laba atau rugi usaha selama periode tertentu. Nah, dalam laba rugi ini terdiri dari apa aja sih? Jadi, laba rugi ini terdiri dari pendapatan usaha dikurangi dengan pengeluaran usaha. Nah, untuk pendapatan usahanya sendiri ini berasal dari total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau yang biasa disebut dengan HPP. Nah, HPP ini adalah harga pokok pada saat kita membeli barang dagangan yang akan kita jual kembali. Nah, dalam contoh kasus yang telah kita kerjakan tadi, total penjualannya ada sebesar Rp135.000. Rp135.000 ini berasal dari penjualan minyak goreng sebesar Rp60.000 dan penjualan gula pasir sebesar Rp75.000. Nah, untuk HPP-nya sebesar Rp105.000 dan dikurangkan akhirnya ketemu laba kotor sebesar Rp30.000. Nah, laba kotor ini dikurangkan dengan pengeluaran usaha yaitu beban listrik sebesar Rp25.000 sehingga ketemu laba bersih toko Arum selama 1 minggu sebesar Rp5.000. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.